Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang NIP. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Permenpan RB nomor 1023 tahun 2021, di mana keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1023 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021. Nah, teman-teman, semua informasi yang saya berikan pada video ini semua saya kutip dari Permenpan RB nomor 1023 tahun 2021, di mana membahas tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021. Nah, teman-teman, di sini semua membahas tuntas tentang seleksi kompetensi dasar. Yang pertama, kita lihat di sini membahas tentang ada tes yang diadakan yaitu TWK, TIU, dan TKP. Kemudian kedua membahas tentang kisi-kisi soal. Kemudian yang ketiga membahas tentang waktu pelaksanaan. Keempat dan seterusnya semua ada di dalam Permenpan RB ini. Jadi teman-teman, informasi yang saya berikan ini semua update dan terpercaya dan sekaligus resmi ya teman-teman. Oke teman-teman, mari simak video saya dari awal hingga akhir agar tidak ketinggalan informasi. Oke, untuk materi soal SKD, seleksi kompetensi dasar itu masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu ada 3 tes. Tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes karakteristik pribadi atau TKP, dan tes intelijensia umum atau TIU. Nah teman-teman, ini bagian yang teman-teman tunggukan. Saya akan menjelaskan jumlah soal, bobot nilai, dan nilai tertinggi dari soal SKD CPNS 2021. Untuk tes wawasan kebangsaan, jumlah soalnya adalah 30 butir soal dengan bobot nilai jika menjawab benar bernilai 5, jika menjawab salah bernilai 0. Untuk nilai tertingginya yaitu 150 poin. Nah, untuk tes intelijensia umum, jumlah soalnya 35 butir soal dengan bobot nilai jika menjawab benar bernilai 5, jika menjawab salah bernilai 0, dengan nilai tertinggi yaitu 175 poin. Nah, untuk TWK dan TIU ini masih sama dengan tahun sebelumnya, teman-teman. Jadi, untuk jumlah soal, bobot, dan nilai tertinggi masih sama. Nah, untuk TKP, jumlah soal 45 butir soal di mana bobot nilainya dengan pemberian skor yaitu 1 sampai 5, di mana jika tidak menjawab skornya 0. Nah, untuk nilai tertinggi 225 poin. Nah, untuk TKP terjadi perubahan nih teman-teman, di mana terjadi penambahan 10 butir soal dan nilai tertingginya menjadi 225 poin. Nah, sehingga jumlah butir soal yang harus kita jawab yaitu 110 butir soal, teman-teman, dengan nilai tertinggi yaitu 550 poin. Semangat ya, teman-teman. Walaupun bertambah soalnya, bertambah nilai tertingginya, kita harus tetap berjuang untuk mencapai skor maksimal. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan nilai ambang batas SKD CPNS 2021, biasanya disebut dengan passing grade, di mana penetapan kebutuhan formasi umum nilai ambang batas TWK bernilai 65, TIU 80, dan TKP 166. Nah, di sini terjadi penambahan skor pada nilai ambang batas di TKP, di mana pada tahun sebelumnya bernilai 126 poin, sekarang menjadi 166. Nah, teman-teman, untuk penetapan kebutuhan khusus disabilitas, khusus kumlot, khusus diaspora,
khusus putra-putri Papua dan Papua Barat, dokter, ABK, rescuer, dan pengamat gunung api, itu yang menjadi nilai ambang batasnya hanya pada TIU, sedangkan TWK dan TKP tidak memiliki ambang batas. Namun, untuk total SKD-nya diberikan batas. Nah, teman-teman, walaupun di sini jumlah soal bertambah, namun pemerintah memberikan kebijakan dengan menambah waktu pelaksanaan, di mana pada tahun sebelumnya waktu hanya 90 menit. Nah, sekarang bertambah menjadi 100 menit. Jadi, dengan 110 soal, kita memiliki waktu 100 menit. Nah, teman-teman, jadi silakan teman-teman atur strategi bagaimana bisa menjawab soal sebanyak 110 dalam waktu 100 menit. Nah, khusus bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, waktu pelaksanaan SKD menjadi 130 menit, yang pada tahun sebelumnya hanya 120 menit. Nah, teman-teman, di video selanjutnya saya akan memberikan tips bagaimana bisa menjawab 110 soal dengan waktu 100 menit dan mendapatkan skor maksimal. Nah, teman-teman, saya akan merekomendasikan website untuk teman-teman bisa ikut tryout CAT CPNS. Tryout CAT CPNS ini akan dilakukan secara online yang kisi-kisi soalnya sesuai dengan Permenpan RB yang terbaru. Nah, caranya teman-teman tinggal klik linknya pada deskripsi box video ini. Kemudian pilih pendaftaran dan isi formulir pendaftarannya. Oke, demikianlah informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa share kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjuang nih. Tetap optimis kita lulus tahun ini.